Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas bersama saya Ibnu Syafruddin, petani dan penjual bibit durian dari Desa Kamulyan, Kecamatan Tabak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada banyak sekali jenis durian yang tumbuh di Indonesia. Saking banyaknya, terkadang membuat kita bingung untuk memilih manakah jenis bibit durian yang mudah ditanam dan cepat berbuah. Melihat tren saat ini, durian jenis duri hitam dan musangking cukup merajai pasar bibit durian unggul di Indonesia. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup menarik untuk kita bahas. Saat ini saya akan membahas sedikit perbedaan dan persamaan dari jenis duri hitam dan musangking yang mungkin perbedaan dan persamaan yang mendasar gitu ya, yang mudah kita pahami dan yang paling mudah kita lihat. Nah, keduanya duri hitam dan musangking ini sama-sama berasal dari Malaysia dan keduanya sama-sama masuk ke dalam kategori durian jenis premium yang harga buahnya itu sama-sama mahal ya, kisaran antara 200 sampai dengan 250.000 untuk per kilogramnya dengan kualitas buah yang grade A tentunya gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat dari bibitnya itu ada beberapa perbedaan yang sangat mudah untuk kita deteksi ya. Yang pertama untuk duri hitam, kalau kita lihat dari karakter uh, batangnya atau karakter bibitnya, itu untuk duri hitam lebih cenderung percabangannya ini mendatar ya teman-teman. Kalau untuk musangking ini percabangannya eh, apa ya, ke atas gitu ya, miring ke atas. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk jenis musangking, ini percabangannya ke atas. Nah ini nanti pada saat prosesnya ini teman-teman harus ada proses pruning yang cukup ekstra untuk mengarahkan dahannya supaya dahan ini mendatar. Nah seperti contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah dahan yang ke atas, nanti teman-teman bisa untuk proses pruning di sebelah sininya. Nanti ini proses pruning, nanti di pruning supaya dahan ini yang kita ambil dan ini kita arahkan untuk mendatar ke samping. Dan seterusnya seperti itu sampai kita mendapatkan dahan yang rata gitu atau yang mendatar. Dan untuk duri hitam, kita lihat yang sebelah sana. Untuk duri hitam itu percabangannya sudah dibilang rata ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk proses pruning yang mungkin ekstra atau pruning yang terlalu banyak. Nah teman-teman, ini adalah jenis duri hitam yang tadi saya katakan bahwa untuk percabangannya seperti ini teman ya, dibanding dengan musangking tadi, percabangan untuk duri hitam ini sudah mendatar, sehingga pada saat proses pertumbuhan atau pembuahannya nanti ini tidak perlu lagi banyak-banyak proses pruning untuk mengarahkan dahan, karena dahannya ini sudah mengarah mendatar seperti ini. Nah ini adalah nanti yang akan kita sisakan atau akan kita jadikan dahan untuk produksi buahnya. Nah untuk kita lihat lagi dari perbedaan daunnya. Ini saya udah bawa contohnya, tadi saya ambil musangking sana. Nah kita lihat kalau untuk musangking daunnya seperti ini ya teman-teman. Ini runcing memanjang, agak sedikit lancip di ujungnya. Kalau lihat dari duri hitam ini lebih ke agak gemuk gitu ya, agak bulat. Nah, perbedaannya sangat jelas dan sangat mudah untuk kita deteksi, untuk kita lihat ciri-cirinya untuk jenis duri hitam dan musangking seperti apa. Nah teman-teman, jangan sampai lagi teman-teman salah untuk membedakan mana duri hitam dan mana musangking, sehingga teman-teman bisa bisa tahu ketika ada oknum-oknum penjual bibit yang nakal, yang sembarangan dalam memberikan bibit, itu teman-teman bisa tahu perbedaannya seperti apa. Nah
teman-teman, jika teman-teman memilih untuk menanam duri hitam ini terkenal dengan ginjah atau mudah ditanam, mudah berbuah ya, mudah berbuah dibandingkan dengan musangking. Kemudian kalau untuk pertumbuhannya juga duri hitam ini lebih cepat pertumbuhannya, lebih cepat besarnya dibandingkan dengan musangking. Namun untuk duri hitam dan musangking ini dalam ketahanan terhadap hama, menurut saya pribadi musangking itu lebih tahan terhadap hama, terutama jamur seperti hawar daun gitu ya. Dan sedangkan duri hitam ini lebih mudah terserang hamanya. Hawar daun di duri hitam itu lebih cepat menyerang dibandingkan di musangking. Terkadang musangking masih sehat, masih aman terhadap hawar daun, namun di duri hitam itu sudah terjangkit terlebih dahulu ya. Jadi ada satu keunggulan ya, ada plus, ada minusnya lah. Jadi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang pastinya itu menjadi hal umum dalam semua jenis durian. Teman-teman jika memilih duri hitam untuk teman-teman tanam, teman-teman bisa dapatkan bibitnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ketinggiannya 1,5 meter up, kaki 3, dan duri hitam ini bibitnya saya jual dengan harga Rp400.000 untuk harga satuan atau harga ecer. Dan jika teman-teman membeli dengan jumlah yang banyak di atas 50 pohon, teman-teman nanti bisa dapat harga yang spesial. Nanti bisa saya kurangi harganya sesuai dengan jumlah pembeliannya. Dan harga musangking pun sama. Jika teman-teman memilih musangking, teman-teman juga bisa dapat harganya yang dengan ketinggian 1,5 meter up, itu dengan harga yang sama dengan duri hitam, yaitu seharga Rp400.000 untuk harga satuan. Dan untuk pembelian di atas 50 pohon nanti bisa kami kurangi harganya atau kami berikan free ongkir sesuai dengan berapa jumlah yang teman-teman beli. Jadi diskonnya banyak, tergantung dari pembeliannya. Makin banyak pembeliannya makin banyak diskonnya gitu ya teman-teman. Kami juga ready untuk ketinggian dari 1,3 meter sampai dengan 1,8 meter untuk jenis duri hitam dan musangking. Insya Allah ready. Ada kaki 1 dan juga kaki 3, semua harganya sama ya. Oke, nah untuk lokasi tanamnya duri hitam dan musangking sama-sama bisa ditanam di dataran tinggi di atas 400 sampai dengan 800 mdpl, atau di atasnya itu musangking. Saya lebih merekomendasikan untuk ditanam di dataran yang tinggi di atas 800 mdpl ya, mungkin sekitar 700-800 masih masuk lah untuk musangking. Namun duri hitam saya kira kurang ya, karena menurut pengalaman informasi dari teman-teman petani yang sudah menanam duri hitam di dataran tinggi, itu hasil buahnya itu kurang bagus ya, lebih bagus di musangking untuk dataran yang tinggi. Oke, ada teman-teman, misalkan teman-teman mau memilih apapun itu jenisnya, teman-teman bisa membeli bibitnya kepada saya, dan insya Allah semua bibitnya valid berdasarkan dengan jenisnya. Kemudian saya bisa menjamin dengan kualitasnya, karena bibit-bibit yang ada di sini yang teman-teman lihat ini adalah bibit-bibit yang sudah melalui proses seleksi yang ketat, sehingga bibit-bibit yang di sini adalah bibit-bibit yang kami pilih sesuai dengan kesehatannya. Jadi lebih sehat, lebih pertumbuhannya lebih bagus, sehingga insya Allah bibit yang di sini hampir bisa dikatakan 90% itu semuanya bibit yang berkualitas. Kita udah seleksi sebelum kita overstock di polybag yang lebih besar, kita seleksi terlebih dahulu, sehingga ketika sudah di polybag besar seperti ini udah siap kita jual, itu bibitnya sudah kita jamin untuk kualitasnya. Untuk validasinya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan sedikit terkait dengan ciri-ciri daunnya, itu insya Allah itu valid. Musangking, duri hitam, dan jenis lainnya insya Allah itu valid ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan nanti kita berikan pendampingan pada saat penanaman, dan pada saat setelah tanam, sekitar 90 hari setelah tanam, kami ikut memantau bibitnya, bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya, sehingga
ketika ada yang kurang-kurang dari penanganan bibitnya, perawatannya, nanti kami bisa berikan arahan. Jadi kami sifatnya sharing aja ya teman-teman. Jadi kita sharing bagaimana cara merawatnya, cara menanamnya, sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan uh, buah durian yang nantinya kualitasnya bagus gitu. Karena sistem di kami ini penjualan bibit itu bukan jual yang putus begitu saja ya teman-teman. Jadi saya pribadi kepengen berkelanjutan dalam bekerja sama, khususnya di perkebunan durian ini. Jadi kepengen terus menerus menjalin hubungan dengan baik, komunikasi yang terjaga, sehingga kedepannya saya dengan konsumen atau saya dengan teman-teman yang membeli bibit kepada saya itu tetap bisa komunikasi dengan baik dan terus bekerja sama dalam jangka yang panjang gitu ya. Nah, uh, mungkin beberapa fasilitas yang bisa kami berikan kepada teman-teman yang mudah-mudahan itu bisa membuat teman-teman nyaman dalam berbelanja bibit di Sumber Bibit Banyumas. Teman-teman bisa hubungi nomor saya udah nanti cantumkan di layar HP teman-teman. Teman-teman tinggal calling saja. Untuk harga-harga pokoknya kita nego santai sampai jadi, sehingga teman-teman jangan khawatir dengan soal harga. Kita bisa negosiasikan dengan sampai yang harganya deal, begitulah gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman mungkin itu sedikit persamaan dan perbedaan yang mendasar dari jenis durian dan musangking. Namun hal yang paling penting harus kita camkan dalam diri adalah apapun jenisnya, baik teman-teman mau memilih jenis duri hitam, musangking, bawor, super tembaga, namlung, masmuar, dan lain sebagainya, jenis-jenis yang lain yang akan teman-teman tanam, tetap teman-teman tentukan dengan lokasinya sesuai dengan MDPL-nya. Dan yang paling penting adalah apapun jenisnya, kita sayangi, kita rawat dengan baik, karena penyayang pasti akan disayang oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sehingga sayangilah pohon durian sebagaimana makhluk hidup yang lainnya, karena tumbuhan adalah makhluk hidup ciptaan Allah juga, sehingga kita patut atau tumbuhan berhak kita sayangi, berhak kita rawat dengan baik, kita pupuk dengan dosis yang tepat, timing yang bagus, kemudian kita rawat pencegahan hamanya dengan tepat, seperti misalkan kita gunakan pestisida yang tepat dalam musim kemarau maupun musim penghujan. Musim kemarau kita banyakin insektisidanya, musim penghujan kita banyakin fungisidanya. Intinya kita rawat dengan baik, kita sadari bahwa ini semua adalah ciptaan Allah, dan kita wajib atau kita bisa rawatnya dengan maksimal. Insya Allah ke depan apapun jenisnya, mau seperti apapun kondisinya, yang penting kita rawat, kita sayangi, hasilnya pasti akan kita dapatkan dengan baik gitu ya. Misalkan mungkin bawor sekarang pada bingung, saya sudah tanam bawor harus seperti apa, tanam saja, rawat saja, dan insya Allah semua yang kita ikhtiarkan akan memberikan hasil yang maksimal juga gitu ya teman-teman. Jadi tetap kita optimis dan fokus ke depan apa yang sedang kita ikhtiarkan saat ini, percaya dan yakin Allah akan memberikan hasil yang maksimal juga di kemudian hari. Satu pesan dari saya, waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Maka dari itu, segeralah menanam pohon dan belilah bibitnya di Sumber Bibit Banyumas, sumbernya bibit berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.